Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 1 November 2025, Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Saudara-saudariku yang terkasih, pesta hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat-jemaat perdana disebut persekutuan para kudus, yakni persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah Anak Domba Allah. Secara khusus pada hari raya ini kita memperingati rombongan besar orang yang berdiri di hadapan tahta Allah, karena mereka telah memelihara imannya dengan baik sampai pada akhir pertandingan di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar dari surga. Injil hari ini mengungkapkan atau bagaimana Yesus berbicara tentang siapa yang berbahagia. Menurut Yesus, yang berbahagialah mereka yang dimiskin secara rohani, karena mereka memiliki kerajaan Allah. Mereka yang sangat berduka atas dosa-dosanya, karena mereka akan mendapatkan penghiburan dan pengampunan dari Tuhan. Mereka yang lemah lembut, mereka memiliki kerendahan dan kelembutan hati seperti Yesus. Kelak mereka akan memiliki bahkan memerintah bersama-sama Yesus atas bumi yang baru. Mereka yang kelaparan dan haus akan kebenaran, mereka akan mencari dan menemukan Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang sungguh memuaskannya. Mereka yang murah hati, mereka berjiwa pengampunan dan belas kasih kepada orang yang menderita. Kepadanya Allah akan menyatakan kemurahannya yang berlimpah-limpah. Orang yang hatinya disucikan oleh Allah, sebab mereka akan memiliki persekutuan yang intim dengan Allah dan mengalami dalam pergumulan hidup yang real. Mereka yang berdamai dengan sesama dan membawa orang lain berdamai dengan Allah. Mereka akan disebut anak-anak Allah, orang yang mengambil bagian dalam kehidupan Yesus dan para nabinya. Mereka berani menanggung celah, aniaya dan fitnah. Tuhan tentu tahu untuk memberi upah yang sepadan baginya di surga. Saudaraku terkasih, Yesus mengatakan kebahagiaan sejati bukanlah masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan sejati adalah berasal dari Tuhan. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara dan terbatas. Menjadi orang yang bahagia itu perlu mawas diri, selalu mengevaluasi diri. Apa dan siapa yang kita kejar dalam dunia ini? Yang kekal atau harta rohani? Kita seperti yang dikatakan Yesus, yakni memiliki relasi yang intim dengan Yesus, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Itulah yang dilakukan semua orang kudus selama hidupnya. Mereka setia pada Yesus sampai mati. Pada perayaan semua orang kudus hari ini, pertanyaan untuk kita semua, mampukah kita setia mencintai Yesus sampai akhir hidup? Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.